warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Munasa Sabila, NIM 2448201143. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan membawakan materi tentang aldehid, keton, karbohidrat, asam karboksilat, dan lemak. Dengan mata kuliah Kimia Organik, dosen pembimbing Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Aldehid adalah senyawa organik yang mengandung grup fungsional karbonil C sama dengan O yang terikat pada atom karbon yang juga terikat pada hidrogen. Ini memberi aldehid karakteristik unik dan reaktivitas yang tinggi. Sifat kimia: aldehid memiliki sifat reduktor yang kuat, bertindak sebagai reaktan dalam banyak reaksi kimia, termasuk reaksi oksidasi dan adisi. Mereka juga dapat mengalami polimerasi dan reaksi kondensasi. Penggunaan dalam industri: aldehid banyak digunakan dalam industri untuk sintetis, plastik, resin, dan pengawet. Formaldehid, salah satu jenis aldehid, sering digunakan dalam produk-produk pertanian dan bahan bangunan. Keton adalah senyawa yang mengandung grup fungsi karbonil yang terikat pada dua atom karbon. Struktur ini memberikan kestabilan dan reaktivitas yang khas. Reaksi kimia keton dapat terlibat dalam berbagai reaksi kimia, termasuk adisi nukleofilik dan reaksi redoks. Mereka juga dapat mengalami reaksi enolisasi. Aplikasi keton dalam kehidupan sehari-hari: keton digunakan dalam berbagai bidang seperti parfum, industri makanan sebagai pelarut, dan dalam produksi farmasi untuk sintesis senyawa bioaktif. 3. Karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Disakarida terdiri dari monosakarida, contohnya sukrosa dan laktosa. Sedangkan polisakarida adalah rantai panjang dari monosakarida seperti pati dan selulosa. Fungsi dan manfaat: karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh. Mereka juga berperan dalam metabolisme sel dan penyimpanan energi, serta mendukung fungsi sistem saraf. Selain itu, karbohidrat memberi rasa dan tekstur pada makanan. Sumber karbohidrat dalam makanan: sumber karbohidrat meliputi biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu. Makanan olahan juga dapat mengandung karbohidrat, namun biasanya dengan kandungan gula tambahan yang sebaiknya dikonsumsi dalam batas moderat. Asam karboksilat. Karakteristik dan struktur asam karboksilat adalah senyawa organik yang memiliki grup fungsional min-COOH. Mereka umumnya bersifat asam dan dapat larut dalam air. Contoh umum adalah asam asetat dan asam nitrat yang memiliki berbagai fungsi dalam biokimia. Reaksi dan derivatif: asam karboksilat dapat mengalami berbagai reaksi kimia, termasuk esterifikasi, amidasi, dan dekarboksilasi. Derivatif asam karboksilat seperti ester dan amida juga memiliki aplikasi penting dalam industri kimia. Penggunaan dalam sintesis kimia: asam karboksilat sering digunakan sebagai reaktan dalam sintesis senyawa organik lainnya, seperti produk farmasi, pewarna, dan pengawet makanan. Mereka juga berperan dalam sintesis biopolimer. Selanjutnya, lemak. Lemak adalah dapat dibedakan dari lemak jenuh, tak jenuh, dan trans. Lemak jenuh umumnya padat pada suhu ruang dan ditemukan dalam produk hewani. Lemak tak jenuh biasanya cair dan lebih sehat, didapat dari sumber nabati. Peran biologis lemak. Lemak memiliki peran penting dalam tubuh, termasuk penyimpanan energi, isolasi termal, dan pelindungan organ. Mereka juga diperlukan untuk penyerapan vitamin, larut lemak, dan pembentukan membran sel. Dampak kesehatan dari lemak: konsumsi lemak dalam jumlah yang seimbang penting untuk kesehatan. Lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, sedangkan lemak tak jenuh dapat memberikan manfaat kesehatan seperti pengurangan peradangan. Kesimpulan: pemahaman tentang senyawa seperti aldehid, keton, karbohidrat, asam karboksilat, dan lemak sangat penting bagi ilmu kimia dan aplikasi industri. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih bijaksana dalam pemanfaatan dan pengolahan senyawa-senyawa tersebut. Sekian dari penjelasan materi saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.